Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa informasi. Untuk minggu ini, persembahan kita khususkan untuk penginjilan, kas sosial, persembahan kasih, dan perpuluhan. Jemaat bisa menyerahkan persembahan kepada ketua KP masing-masing, bisa kepada bendahara gereja, Ibu Nana atau Ibu Eni. Bisa juga transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 3098 0101 7076 535 atas nama Eni Sri Mulyani. Yang minggu ini berulang tahun, kami atas nama Gembala dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Gavriel Theophilus Nugroho 17 Agustus, Saudari Grace Natania 20 Agustus, dan Ibu Maria Aurelia tanggal 18 Agustus. Jangan lupa minggu depan, tanggal 30 Agustus 2020 adalah ibadah puncak bulan misi. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita mulai ibadah kita dan selamat beribadah. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sangat mengucap syukur pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah bersama. Dan sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan, kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami sangat mengucap syukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang maha kasih, maha besar dan maha penyayang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal, tengah hingga akhir, biarlah Tuhan yang menuntun setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu Roh-Mu yang hidup, karena melalui Tuhan keselamatan kita ada, dan jiwa kita akan selalu tentram setiap kita dekat dengan Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Selamat berjumpa lagi dalam kasih dan setia Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu bersama dengan saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan saya dan saudara sekalian ya. Kita minta pimpinan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Dalam doa kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menolong kami hingga saat ini dan juga memberikan kesempatan yang begitu luar biasa bagi kami untuk boleh berjumpa dengan Engkau, karena tidak semua orang memiliki hak istimewa seperti ini untuk berjumpa dan mengalami Engkau pencipta langit dan bumi yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang oleh Roh Kudus mendiami hidup kami. Roh Kudus, tuntunlah kami dalam seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir, bahkan dalam perenungan firman-Mu Engkau beracara baik pada hamba-Mu yang Engkau izinkan pakai hanya sekedar alat, maupun juga kepada seluruh jemaat-Mu bersama dengan hamba-Mu menikmati isi hati-Mu. Kami bersandar sepenuhnya pada Engkau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita meneruskan pelajaran kita masih di bulan misi. Walaupun nanti sudah selesai bulan misi, topik kita akan terus berbicara tentang misi, karena inti dari kekristenan dan firman Tuhan adalah misi Allah. Saya hanya sekedar mengulangi dulu ya, mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa 2 minggu yang lalu tanggal 9 kita membahas tentang pengertian atau pemahaman misi berdasarkan pandangan Alkitab, di mana misi berdasarkan pandangan Alkitab sepenuhnya merupakan isi hati Allah dan merupakan inisiatif Allah, bersumber sepenuhnya dari hati Allah. Mengapa seringkali misi gereja, seringkali misi orang Kristen tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah? Karena orang Kristen melaksanakan misi itu tidak berdasarkan pada prinsip Alkitab. Salah atau kurang tepat yang kedua dari persepsi misi Kristen yang tidak benar itu adalah karena kita melihat bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang misi dalam Alkitab itu cuma sedikit sekali. Karena persepsi kita tentang ayat-ayat yang berbicara tentang misi itu hanya seolah-olah di Matius pasal 28 tadi, kecil sekali, sedikit sekali gitu ya. Akhirnya tanpa sadar mempengaruhi pola pikir kita tentang misi yang berada dalam Alkitab hanya sedikit kecil sekali. Di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru,
Kalau kita teliti, melihat buku per buku, topik-topik utamanya, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya semua itu adalah bertujuan untuk misi Allah. Jadi karena itu jemaat Tuhan, itu ringkasan dari pelajaran yang kita tanggal 9. Kemudian tanggal 16, ya tanggal 16 kemarin, kita juga bahas tentang visi dan misi Allah tentang dunia. Kerinduan Allah bagi dunia ini seperti apa sih? Ya, kerinduannya seperti apa? Kita sudah melihat di sana bahwa Allah rindu sekali menciptakan alam ini sesuatu yang indah sekali untuk dirinya. Dia menciptakan manusia yang begitu menjadi kesukaan baginya, sampai-sampai dia menciptakan manusia itu segambar, serupa, sepola dengan dirinya. Untuk apa sih? Karena nanti kalau tidak sepola, dia tidak bisa menyatu dengan Allah, ya. Tujuannya Tuhan di sana adalah apa sih? Dia menemukan lagi kembali sebuah visi yang dia harapkan adalah orang-orang yang saya ciptakan itu adalah orang yang sesuai dengan serasi dengan diriku, yang menyenangkan aku dan yang memiliki sebuah hubungan yang indah dengan aku. Sekali lagi sayangnya visi Allah itu rusak, dirusakkan, diporak-porandakan sampai akhirnya Allah tetap melaksanakan visinya dengan cara ialah dia membuat janji kembali di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, yang kemudian diwujudkannya walaupun dirusakkan oleh iblis, tapi kemudian diwujudkannya kembali di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 15, di mana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Itu semua yang diwujudkan di Yohanes pasal 3 ayat 16 ini merupakan perwujudan dari janji induk. Janji induk yang kita kenal, janji kekal yang kita kenal di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Maka tujuan Allah di sini adalah dia akan menghimpun sebuah bangsa. Dia akan menghimpun baginya anak-anaknya dari seluruh suku-suku bangsa di dunia ini yang sungguh dengan rela hati bergabung dengan dia untuk menjadi umat ketebusannya, menjadi miliknya sendiri, bergabung dengan dia dalam batrahnya untuk tujuan misinya. Sehingga keberadaan saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai anak Tuhan, umat ketebusan Tuhan yang bergabung dengan dia dalam bahteranya untuk misinya, maka bukan hanya misinya saja kita lakukan di sana, tapi proses kita bergabung dengan Tuhan di dalam bahteranya untuk misinya ini, kita sedang dibentuk di sana untuk menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dan menjadi dewasa dengan sebuah tujuan akhir supaya kita kelak akan mencapai kepada suatu tujuan akhir yang disebut oleh Alkitab, yaitu di mana kita akan mendapat penghargaan abadi dari surga, yaitu langit dan bumi baru, tempat ketebusan anak-anak Tuhan tinggal bersama dengan Allah di Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu gambaran yang kita lihat tentang visi Allah bagi dunia ini. Jadi soteriologi dan misiologi atau keselamatan dan pekerjaan misi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu dua hal yang saling berkaitan. Seseorang diselamatkan pasti dia merasa sungguh bersyukur pada Tuhan karena dia sudah selamat. Dia pasti rindu orang lain juga bisa diselamatkan seperti dia diselamatkan. Sehingga dia akan peduli kepada misi Allah. Apakah itu misi yang dilakukan di tempat-tempat yang sudah terjangkau oleh Injil atau kelompok-kelompok terjangkau Injil, maupun juga di tempat-tempat yang sama sekali belum terjangkau oleh Injil yang disebut dengan STA, ya, suku terabaikan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita perlu koreksi, ya. Kalau hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus merasa kok misi itu bukan bagian saya, ya, misi itu ya kok berat banget, ya. Bapak Ibu Saudara harus jujur. Karena nanti pada waktu kita nanti membahas pelajaran tujuan Allah di dalam misi. Kalau minggu depan kan kita akan belajar tentang janji Allah terhadap misi, ya. Hari ini kita akan belajar tentang komitmen Allah terhadap misinya. Pelajaran kita hari ini diambil dari Yesaya. Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah
dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum pernah terlaksana, yang berkata, perhatikan, yang berkata, ini nasnya kita ya, ayat 10b, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Coba lihat komitmennya Tuhan di situ, luar biasa. Keputusanku akan sampai, segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi perhatikan, master plan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia sudah punya rencana yang luar biasa. Dia akan melaksanakannya. Ayat yang ke-12, karena itu dengarlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran, dengarlah. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Saya baca ini membuat bulu tengkuk saya, aduh Tuhan ampuni saya kalau saya tidak ikut bersama dengan Engkau. Karena itu misi Tuhan itu tidak dibatasi, tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Saya tidak ikut, dia akan tetap jalan. Dia akan cari orang lain. Bahkan cari orang burung buas sekalipun, dia bilang. Orang yang dari jauh sekali dia akan cari. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu saya membaca ayat ini, kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu, saya pikir, waduh, saya sudah salah di dalam melaksanakan misi. Ya, saya sudah jauh. Selama ini saya pikir saya melakukan misi seperti yang saya maksudkan. Ternyata jauh dari apa yang Tuhan maksudkan. Ya, jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini ya. Mari kita lihat. Nah, dari nas ini yang tadi baru kita baca, coba lihat komitmen Tuhan tentang misinya. Ya, komitmen Tuhan tentang misinya seperti apa? Ada 3 kebenaran penting komitmen Allah tentang atau terhadap misinya di sini. Yang pertama adalah pada dirinya. Perhatikan pada dirinya. Ayat yang ke-9, ya. Ayat yang ke-9 dia berkata di sana apa tadi? Komitmen pada dirinya apa? Allah tidak, ya, tidak satu pun yang berubah pada dirinya. Ya, sekali lagi, Allah tidak sedikit pun berubah pada dirinya, pada komitmennya, pada janjinya, pada master plan-nya. Tidak ada satu pun yang berkurang. Itu artinya apa? Komitmen untuk menyelamatkan manusia, komitmen untuk menghimpun baginya umat menjadi milik kepunyaannya bersama dengan dia dalam bah perahu besarnya, dalam bahtera besarnya, untuk memenangkan jiwa-jiwa, membawa jiwa supaya bisa sampai kepada langit dan bumi baru yang Tuhan sedang siapkan hari ini. Itu tetap dia akan laksanakan. Nah, tergantung Bapak Ibu sekalian mau ikut enggak bersama dengan dia di bahteranya. Kalau enggak ikut juga itu bukan Tuhan yang rugi, dia jalan sendiri kok. Dia akan cari orang lain. Tidak ada satu pun yang berubah. Rencananya, komitmennya, visinya, master plan-nya untuk menyelamatkan manusia. Karena itu saya sebut dalam istilah ini kan, saya pakai istilah mega proyek misi Allah. Sebuah proyek besar yang Allah sedang rancang untuk menyelamatkan seluruh bangsa di dunia ini. Dan karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jika ada tawaran untuk kita ke sebuah mega proyek, orang bisa berlomba-lomba ke sana karena orang berpikir mendapat keuntungan sesaat di sana. Tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Tuhan menawarkan sebuah mega proyek yang keuntungannya ganda kini dan di akhirat, seringkali orang tidak pernah tertarik karena orang belum paham, orang belum tahu.
Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih untuk Yesus. Saya tidak ingin jemaat Tuhan di tempat ini satu saat gigit jari. Karena kita tidak terlibat dengan mega proyek Allah. Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat pada ayat ini adalah sebuah kebenaran pada ayat ini. Bahwa kalau Allah berkomitmen, itu berarti dia punya prioritas. Ya, antara komitmen dan prioritas itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang sungguh berkomitmen pasti punya prioritas. Karena itu Bapak Saudara kalian, perhatikan kalau orang tidak punya komitmen dengan Tuhan, dia tidak akan pernah punya prioritas dengan Tuhan. Jadi kita bisa melihat, mendeteksi atau deteksi awal seseorang itu apakah punya komitmen dengan Tuhan atau tidak dilihat dari prioritas hidupnya. Kalaupun hari ini banyak orang salah persepsi tentang prioritas, ya. Contohnya prioritas yang salah, kurang tepat maksud saya, yang kurang tepat di dalam prioritas. Seringkali orang menggunakan ayat di Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka kamu akan berkati. Jadi selalu ditawarkan kepada jemaat Tuhan. Tapi bukanlah kerajaan Allah dalam bingkai misi Allah. Tapi kerajaannya adalah kerajaanku. Supaya orang memprioritaskan Tuhan datang ke gerejaku, datang ke gedungku. Semakin banyak orang di sini, wah saya megah sekali. Saya menjadi orang besar. Yang dibangun bukanlah kerajaan Allah. Yang dibangun bukan visi Allah. Yang dibangun bukan misi Allah. Yang dibangun adalah kerajaanku dalam tanda kutip, ya. Diriku sendiri. Dan kecenderungan ini kan kita sudah pelajari minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan. Orang Israel, marilah kita, marilah kita, marilah kita, marilah kita. Ya kan? Seringkali orang selalu berpikir untuk dirinya sendiri. Orang tidak pernah berpikir untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, untuk sesuatu yang lebih benar, lebih besar, lebih kekal, lebih abadi. Saudara-saudara tentu tahu bahwa ada begitu berita-berita yang menyedihkan. Orang berebut gereja, berebut posisi, bertengkar sampai akhirnya ada yang meninggal. Aduh, mengerikan juga. Kenapa Bapak saya kalian? Orang salah persepsi. Hari ini orang pikir prioritaskan Tuhan kerajaan itu kerajaan Tuhan, tapi yang kita prioritaskan ada diri kita. Bukan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Allah punya prioritas. Prioritasnya ganda. Apa sih prioritas gandanya? Pertama adalah, prioritas pertama di sana yang dilakukan di ayat 10 ayat 11 ya. Sudah perhatikan ayat 10 11. Masih teks kita di Yesaya. Yang memberitahukan dari mula hal-hal yang kemudian di zaman purbakala yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan kusampaikan dan kehendakku akan kulaksanakan. Apa sih itu? Apa sih itu? Perhatikan di sana. Jadi prioritas Tuhan adalah tetap memprioritaskan misinya untuk menyelamatkan. Sampai dia tegaskan di situ. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan aku di sana. Sampai dia katakan, aku akan memanggil burung buas dari timur. Dan orang-orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Dia berkata apa? Itu keputusan Tuhan. Prioritas Tuhan. Yaitu misi. Dan karena itu misi ganda yang kedua yang kita bisa lihat di sana. Sudah perhatikan mulai dari ayat yang ke-11. Mega proyeknya dalam menghimpun. Dia juga punya prioritas. Untuk menghimpun. Ya, menghimpun, memanggil orang-orang untuk bersama dengan dia melaksanakan keputusannya. Aku telah mengatakannya dari dulu dan aku hendak melangsungkannya dan aku telah merencanakannya dan akan terus melaksanakannya. Nah, dia mega proyek yang pertama itu visi untuk menjangkau orang lain. Mega proyek yang ganda dengan itu sama dengan itu adalah memanggil saya dan Bapak Ibu sekalian. Memanggil dari antara suku-suku bangsa untuk diselamatkan
dan tidak berhenti diselamatkan, tapi menjadi bagian dalam visinya yang diciptakan secara dengan dirinya tadi, supaya kita seia sekata selaras dengan dia dalam melaksanakan. Jadi kita dibawa, nanti bahan ini kita akan bahas 2 minggu mendatang tentang tujuan. Jadi kita akan melihat dia seperti kita masuk ke dalam sebuah kapal besar bersama dengan dia untuk tujuan menyelamatkan orang yang sedang tenggelam di laut itu, untuk diangkut, dibawa di kapal itu. Tujuannya adalah mereka yang diselamatkan juga menyelamatkan orang lain, supaya bersama-sama ada di bahtera Allah itu, untuk kemudian kita sampai kepada tujuan langit dan bumi baru. Nah, itu sebabnya minggu lalu saya katakan, kalau kita belum diselamatkan, belum ditebus, jangan harap sampai kepada langit bumi baru yang disediakan oleh Tuhan. Ya, nanti kita belajar itu pada tujuan. Oke. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih. Jadi karena itu misi Allah itu menjadi prioritas utama bagi Allah. Menjadi prioritas utama baginya. Dan yang berikut adalah ayat 12 sampai ayat yang 13. Dan tidak hanya berhenti sampai prioritas misi menjangkau menyelamatkan jiwa-jiwa, tapi juga menghimpun baginya yang menjadi mitranya, itu misi gandanya. Tapi juga ada harga yang harus dibayar. Sebuah komitmen itu selalu disertai dengan harga yang harus dibayar. Harganya apa itu di situ? Untuk menjangkau manusia, Allah mengorbankan anaknya dengan mengirim anaknya satu-satunya. Mengirim anaknya satu-satunya ke dunia ini. Untuk dikorbankan, untuk datang ke dunia ini. Di Injil Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela bayar harga anaknya satu-satunya. Hanya untuk menyelamatkan orang yang congkak, orang yang jauh dari kebenaran. Supaya kita bisa diselamatkan. Sehingga ayat yang ke-13 bagian A berkata, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya kepadamu. Tapi mendekatkannya itu kan adalah butuh pengorbanan, Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya berhenti sampai di sana, juga dikatakan bahwa kelepasan, bukan saja keselamatan, saya dan saudara sekalian membutuhkan Allah berkorban mengirim anaknya ke dunia. Anaknya yang dikirim ke dunia ini juga akhirnya juga demi misinya rela bayar harga. Apa yang dilakukan? Yesus Kristus rela bayar harga dengan cara mengorbankan nyawanya di kayu salib. Itu harga yang dibayar. Karena prioritas, Bapak Ibu sekalian. Karena komitmen Allah. Komitmen Allah melahirkan prioritas. Prioritas melahirkan, komitmen juga melahirkan yang namanya harga yang harus dibayar. Jadi karena itu jemaat Tuhan, untuk menyelamatkan manusia, maka ada harga yang Allah bayar. Anaknya yang diserahkan. Untuk melepaskan manusia dari ikatan iblis dan dari hukuman kekal neraka, ada harga yang dibayar. Yesus Kristus, nyawanya taruhannya. Nyawa Yesus Kristus taruhannya. Ya, itu yang kita lihat di Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Nanti saudara-saudara bisa baca, atau kalau ada waktu kita baca sekarang ya. Roma pasal 5 ayat 6 sampai ke-9. Saya baca demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita justru sedang berada di dalam kehidupan yang penuh dosa. Perhatikan baik-baik itu. Jadi harus selalu ada harga yang dibayar berdasarkan komitmen. Komitmen melahirkan prioritas, komitmen juga melahirkan yang namanya harga yang harus dibayar. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka kita perhatikan di sini dan tidak berhenti sampai di situ. Ada juga misi Allah itu, misi Allah juga perlu harga yang dibayar. Apa itu? Saudara masih ingat Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, jadikan sekalian bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka
dan seterusnya. Tapi ingat ayat 20 berkata apa? Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu artinya apa? Dia bayar harga apa? Dia merelakan seluruh potensinya. Dia merelakan seluruh waktunya. Dia merelakan seluruh kapasitasnya bersama dengan saya dan saudara sekalian yang hidup bersama dengan dia di bahteranya untuk tujuan misinya. Memberikan kelengkapan bagi saya dan Bapak Ibu. Tidak hanya berhenti di sana, tapi dia juga menyediakan seluruh yang terbaik yang disebut dengan penghargaan kekal, penghargaan abadi yang akan diterima oleh setiap orang. Langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru. Dunia di mana Allah, saya dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat dengan mata kita nanti. Ya, sebagaimana saya katakan minggu lalu bahwa saya punya kerinduan, saya punya impian saya, seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini ya, semuanya nanti kala kita sampai di langit dan bumi baru, kita akan berjumpa di sana. Ya. Akan menjadi sebuah kesedihan besar bagi saya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jika kita ada di sini hari ini beribadah, tahu-tahu sampai di sana kok namanya nggak ada, si A kok nggak ada di mana, itu kekeliruan. Itulah sebabnya kenapa saya katakan sebelum saya katakan di dalam masa tua pelayanan saya memberikan prioritas kepada pemuridan dan misi, karena dua bagian ini adalah bagian yang tak terpisahkan dalam prioritas Allah. Ya. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu kerinduan saya yang saya sedang bayangkan seluruh anak Tuhan di tempat ini. Jangan hanya kita senang-senang di sini, makan di sana, ya berkumpul di sini, tapi nanti saat di sana, aduh sedih saya, kemana sih A si B, mana yang nggak ada ya. Jadi jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama, sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan dalam proyek besar Tuhan, supaya kita nanti bersama dengan Tuhan di sana ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulannya untuk kita hari ini adalah karena misi untuk menyelamatkan dan menghimpun bagi dirinya suatu umat yang menyembah dan meninggikan namanya, maka misi bagi Allah itu adalah sebuah prioritas besar. Sekali lagi, karena misi Allah di sini adalah untuk menghimpun baginya suatu umat yang bersama-sama dengan dia untuk melaksanakan misinya, maka misi menjadi prioritas bagi Tuhan. Nah, kalau misi itu menjadi prioritas bagi Tuhan, maka kita perhatikan di sini baik-baik. Karena ada misi, saya ulangi lagi ya, karena ada misi Allah, maka ada alam semesta ini. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita baliknya dengan otak kita, tidak akan pernah ketemu. Itu sebabnya kenapa kita belajar dulu dari pandangan Allah, pemahaman Alkitab tentang misi, supaya kita mulai memahami hal yang mendasar. Karena tanpa misi Allah, Allah tidak akan menciptakan alam ini. Ya. Yang kedua adalah, karena ada misi Allah, Allah kan punya kerinduan tuh untuk menghadirkan satu bangsa yang citra dengan dirinya untuk bersekutu dengan dia. Maka dia menciptakan manusia. Jadi kalau kita tidak suka dengan misi Tuhan, ya seperti yang saya berulang-ulang katakan, kalau kita tidak suka dengan misi Tuhan, ya minta sama Tuhan, Tuhan jangan saya ada di dunia ini gitu. Karena kita ada di dunia ini karena ada misi Allah. Ya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Hari ini kan memang begitu banyak orang balik. Saya juga baru menjelaskan sesuatu yang beda sedikit dari konteks ini ya. Ada banyak sekali orang, wah saya mau kerja ini seperti ini, saya tidak mau yang model seperti itu. Kenapa? Saya menguntungkan orang yang di atas. Tapi saya seringkali membalikkan pikirannya. Saudara-saudara tukang bakso, saudara beli daging di mana untuk jual baksonya? Di langganan saya. Oh ya, Anda merasa enggak rugi menguntungkan langganannya beli daging setiap hari 500 ribu untuk buat bakso? Enggak, lah ya. Tapi hari ini kan pikiran kita selalu diputar balikkan dengan hal yang tidak logis. Nah hal yang sama seringkali manusia juga terbalik. Dia pikir dia duluan ada, baru misi. Padahal karena ada misi, maka manusia ada. Ingat ya sekali lagi ya, karena ada misi Allah, alam menciptakan manusia, menghadirkan manusia. Jangan dibalik itu. Juga
kita juga perlu pahami bahwa karena ada Mesih Allah, maka Yesus Kristus itu ada. Bukan saja manusia ada, karena ada misi Allah, maka Yesus ada. Untuk apa Yesus ada? Untuk menyelamatkan manusia. Untuk apa diselamatkan? Untuk misi. Ya, ulangi lagi ya. Jadi Bapak Saudara, ini logikanya itu harus dipahami baik-baik. Jangan membalikkan ini seolah-olah kita Tuhannya Tuhan. Tidak ada. Saya ulangi lagi ya. Karena ada misi Allah, ada alam semesta. Karena ada misi Allah, malah manusia diciptakan. Karena ada misi Allah, Yesus dihadirkan di dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia. Untuk apa diselamatkan? Untuk apa Yesus ada? Untuk menyelamatkan manusia. Untuk apa diselamatkan? Untuk misi. Nah, satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita juga terbalik dengan hal ini. Orang berpikir Alkitab dulu ada, baru misi. Tidak. Karena ada misi Allah, maka Alkitab ditulis. Saya ulangi, karena ada misi Allah, maka Alkitab itu ada. Alkitab itu ada karena misi Allah. Alkitab sepenuhnya didasarkan pada misi Allah. Jadi semua cerita Alkitab itu adalah berdasarkan pada misi Allah. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu sekalian ya. Karena ada misi Allah, ada orang percaya, ada gereja. Benar nggak sih? Kalau tidak ada misi Allah, ada nggak orang yang percaya? Nggak ada. Ada nggak orang yang diselamatkan? Nggak ada. Berarti kalau demikian, adanya orang selamat, orang percaya karena ada misi. Maka dengan demikian bahwa misi adalah untuk menyelamatkan orang percaya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi gereja juga ada untuk kepentingan misi. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena misi orang Kristen ada atau orang percaya ada, gereja ada, dan gereja ada untuk tujuan misi. Jangan dipisahkan itu. Tapi seringkali kan kita tidak pernah melihat hal ini sebagai sebuah bagian yang satu, bagian tak terpisahkan. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya boleh katakan atau juga ini bukan hanya saya, tapi para ahli misiologi, para ahli teologi sudah menyatakan bahwa sesungguhnya gereja yang sehat itu DNA-nya adalah misi. Sekali lagi, gereja yang normal, gereja yang sehat itu DNA-nya adalah misi. Kalau DNA gereja itu bukan misi, itu bukan gerejanya Tuhan. Jadi saudara-saudara perlu merenungkan ini baik. Perlu pahami hal ini secara dalam. Supaya kita jangan terjebak hanya dengan euforia gereja, bergereja, yang senang. Tapi kita tuh hidup cuma sekali loh ya. Ya jangan lupa sekali lagi, kita itu hidup cuma sekali. Panjang, pendek, hidup kita di tangan Tuhan. Jadi jangan kita sampai berpikir, masih ada waktu saya perbaiki hidup saya. Telat. Karena itu saya ingin tegaskan kepada kita hari ini, dari prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Gereja yang sehat, gereja yang normal. Kecuali gereja itu tidak normal atau abnormal. Jadi DNA-nya bukan misi. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini gereja ada, sepenuhnya adalah untuk tujuan misi. Karena gereja ada karena misi, maka gereja ada juga untuk misi. Jadi dua ini dipisahkan. Oleh karena itu, jika ada di antara jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah disebut pengikut Yesus. Tapi jika kita sungguh-sungguh ingin hidup berkenan kepada Tuhan, jika kita ingin hidup kita sungguh-sungguh menyukakan hati Allah, jika kita ingin hidup kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah, jika kita ingin hidup kita selaras dengan visi misi Allah, tujuan Allah, jika kita ingin hidup kita diberkati oleh Allah dalam segala hal,
Perhatikan ini baik-baik. Utamakan yang diutamakan oleh Allah. Ulangi lagi. Prioritaskan yang diprioritaskan oleh Allah. Kalau tidak tahu prioritas, utamakan apa yang diutamakan oleh Allah. Jangan utamakan yang tidak diutamakan oleh Allah. Sekali lagi, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara benar-benar anak Tuhan, ingin hidup menyenangkan hati Tuhan, ingin hidup berkenan kepada Tuhan, ingin hidup kita selaras dengan Tuhan, ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan dalam banyak hal, maka prioritaskan, maka utamakan apa yang diutamakan oleh Allah. Jangan utamakan yang bukan diutamakan oleh Allah. Nanti kita akan sampai kepada pelajaran ini lebih detail lagi beberapa minggu datang, tapi saya ingin membuka sedikit bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, dalam pelayanan Allah, tidak ada dalam master plan Allah, dalam misinya, tidak ada prioritas untuk bangun gedung gereja miliaran. Tapi bukankah hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan terjebak membangun sebuah gedung yang begitu mewah, sarana yang begitu mewah, bisa miliaran, triliunan. Sementara masih ada 7.000, 7 jutaan, bukan 7.000 jiwa terabaikan, belum terselamatkan. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri sana. Di Indonesia saja masih banyak suku terabaikan. Ya, gereja Kami Injil sedang mengambil peran untuk sumasif. Masih ada juga tempat-tempat kita yang lain, masih banyak. Seandainya dana begitu besar itu dipakai untuk mengutus para misi-misi garis depan, membiayai hidup mereka menjangkau, menyelamatkan 2-3 orang saja untuk menyelamatkan orang lain, memuridkan orang lain untuk memuridkan orang lain, harta Bapak Ibu Saudara itu tidak akan habis. Nanti kita akan belajar itu minggu depan, ya. Kita akan belajar tentang janji Tuhan terhadap misinya. Top land, bottom land. Dan itu bersifat kekal. Ya, sabar ya. Minggu depan kita akan belajar ini. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Banyak kali kita terjebak. Kita berpikir, oh ya, saya untuk pekerjaan Tuhan cepat-cepat kita beli tanah. Seolah-olah itu prioritas Tuhan. Belum ada jiwanya. Kita berdosa kepada Tuhan, tapi tidak pernah merasa berdosa. Kalau kemudian Tuhan menghancurkan ekonomi kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan kehidupan kita, jangan mempersalahkan Tuhan. Kita salah. Karena kita tidak memprioritaskan yang diprioritaskan Tuhan. Kita pikir itu prioritas Tuhan. Bukan. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus. Tolonglah. Renungkan baik-baik. Dalam kehidupan kita ini sebenarnya hidup dengan tujuan apa sih sebenarnya? Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu sebagai orang yang percaya pada Tuhan, mari kita prioritaskan apa yang diprioritaskan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Jangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Di suku-suku yang sudah terjangkau oleh Injil, maupun juga di suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Apa itu? Yang disebut dengan STA, suku terabaikan. Jadi karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menempatkan misi Tuhan, pusat dari seluruh program yang ada di gereja. Jangan dibalik. Nanti lihat gambar, ya, lihat diagram yang di sana ya. Saudara perhatikan, gereja yang tidak normal itu
porsi untuk misi itu kecil sekali. Tapi untuk penyembahan, untuk sosial, untuk ini, wah besar sekali. Gereja yang normal, gereja yang sehat, harus menempatkan visi sebagai pondasi. Ya, harus di tengah. Ya, lihat gambar itu. Misi Allah harus di tengah. Dialah yang menghidupkan penyembahan kita, dialah yang menghidupkan pemuridan kita, dialah yang menghidupkan pelayanan kita, dialah yang menghidupkan persekutuan kita, dialah yang menghidupkan kehidupan sosial kita. Saudara sebagai seorang pembisnis, karyawan, kalau saudara paham ini, maka saudara akan melaksanakan misi Allah itu sesuai dengan profesi Anda, sesuai dengan pekerjaan Anda. Saudara akan menjadi berkat bagi lingkungan di mana saudara berada. Saudara akan menyaksikan Kristus. Saudara akan mendoakan teman-teman kerja saudara. Saudara akan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mungkin saudara tidak bisa bersaksi, tapi kita bisa berdoa untuk mereka. Berkat-berkat yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saudara tata ulang pengelolaan keuangan itu untuk membaginya. Persepuluhan untuk Tuhan. Tapi jangan juga lupa 10% lagi atau berapa terserah Bapak Ibu Saudara bisa dialokasikan untuk benih Injil, misi. Jika ingin diberkati oleh Tuhan. Perhatikan itu baik-baik. Jadi jangan lakukan yang tidak diprioritaskan oleh Tuhan ya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara punya alasan, lalu saya tidak punya uang, saya tidak bisa bersaksi. Saudara bisa berdoa. Kita ada program doa, ada buku-buku, dan mungkin setiap minggu kita akan tayangkan siapa-siapa yang kita doakan. Ada somasip yang kita bisa doakan, ada misi di mana yang kita bisa doakan. Ada banyak penjangkauan yang bisa kita doakan. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan, kita bisa melayani Tuhan sebagai pemilik hidup kita dengan berbagai profesi, dengan berbagai karunia, ya, atau keahlian yang Bapak Ibu Saudara belikan. Bisa juga dengan doa kita, bisa dengan dana kita. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terpanggil, oh Tuhan saya mau jadi misi, saya mau menjadi penginjil. Ya silakan. Silakan. Serahkan diri Bapak Ibu Saudara pada Tuhan. Kita akan melengkapi Bapak Ibu Saudara kalian. Gereja akan melengkapi Bapak Ibu Saudara kalian dengan memberikan pelatihan. Bisa bergabung ke tempat-tempat di mana ada pelatihan tentang misi atau tentang penginjilan. Kita sudah punya yang namanya 5 jari kasih. Ya tinggal sebenarnya 5 jari kasih itu mudah banget dilaksanakan jika kita mau menginjil. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan. Ya. Jadi karena itu jemaat Tuhan, saya mau katakan hari ini, jangan sampai kita memberi porsi kepada prioritas Tuhan hanya kecil. Ingat ya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Prioritaskan misi Allah. Beri prioritas yang besar, maka Tuhan akan memprioritaskan Anda. Tapi begitu kita mengabaikan prioritas Allah, saya khawatir jangan-jangan Tuhan juga bukan sengaja mengabaikan kita. Oh ini anakku juga mengabaikan prioritas saya, ya sudah. Dia juga mengabaikan kita. Ya karena itu jemaat Tuhan, saya rindu kita semua memahami prinsip ini, kebenaran ini. Biarlah dari jemaat kita di sini hadir sebagai gereja yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan, berkenan pada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati ya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu sungguh menyadarkan kami hari ini. Seringkali kami memprioritaskan apa yang tidak diprioritaskan oleh Tuhan. Kami seringkali memprioritaskan prioritas kami, tapi bukan yang diprioritaskan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam hal ini. Oleh karena itu dari firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini, kiranya Engkau menolong kami. Bukan hanya tahu, bukan hanya dengar, tapi sungguh mengambil kebenaran ini. Menjadi sebuah kebenaran yang mengubah hati kami, mengubah hidup kami, mengubah paradigma kami, mengubah pemahaman kami. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ.
kami akan melangkah, bergabung dengan Engkau dalam prioritas-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terabaikan. Bisa melalui dana kami, doa kami, bisa melalui kesaksian hidup kami, bisa juga melalui hidup kami sendiri yang pergi untuk menjangkau mereka. Karena itu jemaat-Mu Tuhan pasti Engkau berkati Tuhan. Berkati kami Bapa. Semua pelayanan yang ada, kami mau menempatkan misi-Mu sebagai yang utama, dasar, pondasi dari semua yang ada, bukan yang terkecil. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam semua aspek kehidupan mereka, pekerjaan, kehidupan, kesehatan, pendidikan, rumah tangga, keluarga. Tuhan berkati. Berkati juga gereja ini, supaya gereja ini sungguh-sungguh menjadi gereja yang normal, yang sesuai dengan selaras dengan visi dan tujuan Tuhan. Dan berkati semua bentuk pelayanan yang ada, supaya semuanya Tuhan hanya untuk menyukakan hati-Mu, karena hidup selaras dengan tujuan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Sultan kami, gereja Kemenjil dalam rangka bulan misi ini, supaya kami sungguh-sungguh mempercepat kedatangan-Mu Tuhan dengan kami mengambil peran prinsip ini di dalam pelayanan gereja kami. Terpuji dan Engkau selamanya Bapa. Berkati gereja Tuhan yang lain, supaya juga selaras dengan visi Tuhan di dalam melaksanakan gerejanya. Terima kasih Bapa. Berkati negara kami, pemerintah kami, berkati masyarakat kami Indonesia di tengah pandemi COVID ini, supaya kami selalu dilindungi. Ekonomi bangsa ini Kau berkati, Kau pulihkan, dan juga kehidupan politik sosialnya Kau berkati ya Tuhan. Presiden, wakil presiden, menteri kabinetnya dan Kau berkati, dan berkati anak-anak Tuhan di dalamnya, gereja-gereja Tuhan di dalamnya. Kau berkati ya Bapa. Dan kami semua Kau berkati yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kau berkati single liturgus pemain musik, bahkan anak Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Persembahan yang kami persembahkan kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga berkati semua saudara-saudara kami yang ambil bagian dalam IT atau teknologi kami ini, supaya Engkau berikan kekuatan hikmat bagi mereka untuk menangani semuanya Bapa. Terpuji dan Engkau nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua di pekan yang akan datang ini, supaya Tuhan bersama dengan kami sebagaimana tujuan-Mu Tuhan, untuk kami dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, lingkungan, masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Karena itu terimalah berkat Tuhan, Roh Kudus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua, memakai saya dan saudara sekalian untuk menjadi berkat bagi semua bangsa, melalui doa kita, tenaga kita, harta kita, pelayanan kita. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kita untuk selalu setia dan bersandar sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan angkat satu pujian, yaitu mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus yang maha mulia, karena besar kasih-Nya bagi kita dan bagi semuanya. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus maha mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hei mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Karena segala puji Tuhan adalah Yesus, keselamatan bagi kita semua. Mari terima Dia, buanglah congkakmu dan tetaplah percaya kepada-Nya. Bukalah hatimu dari terima Dia, buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi.
Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.